Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap peran Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI ke Komisioner KPU yang melibatkan Harun Masiku. Hasto disebut bersama Harun Masiku memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ketua KPK Setio Budianto menjelaskan Hasto disebut berupaya agar Harun Masiku bisa menggantikan Nazarudin Kemas, caleg PDIP terpilih dari Dapil Sumsel 1 yang meninggal dunia. Padahal posisi Nazarudin mestinya digantikan Rizky Aprilia yang memperoleh suara terbanyak kedua dari Dapil yang sama, yakni 4.402. Maksud kami yakni 44.402. Sementara Harun yang hanya memperoleh sekitar 5.000 suara berasal dari dapil yang berbeda, yakni Sulawesi Selatan. Sejumlah upaya yang dilakukan Hasto untuk memenangkan Harun, yakni dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung pada 24 Juni 2019. Lalu menandatangani surat DPP PDIP tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan judicial review. Menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya yang memperoleh suara dari saudara Nazarudin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal, ini adalah saudari Rizky Aprilia, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya. Antara lain, saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh saudara HK dan meminta saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara HK bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, kemudian saudara Saiful Bahri dan saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tiu, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU.
Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, Saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi 2 usulan yang diajukan oleh Saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Tak hanya itu, Hasto dijerat sebagai tersangka kasus peringatan penyidikan. Sekjen PDIP itu diduga telah memerintahkan pegawainya merendam handphone untuk menghapus barang bukti dan meminta Harun Masiku segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka dalam 2 perkara di KPK. Pertama, Hasto menjadi tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku. Kedua, Hasto menjadi tersangka dugaan merintangi KPK mengusut kasus Harun Masiku. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka dalam 2 perkara di KPK. Pertama, Hasto menjadi tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku. Kedua, Hasto menjadi tersangka dugaan merintangi KPK mengusut kasus Harun Masiku. Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspos perkara. Ekspos itu dilakukan pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Hasto dijerat sebagai tersangka kasus dugaan bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan. Mereka diduga memberi suap ke Wahyu Setiawan yang pada tahun 2020 atau saat kasus ini terjadi menjadi komisioner KPU RI. Selain Hasto, Harun, dan Wahyu, KPK telah menetapkan orang-orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani dan pihak swasta bernama Saiful sebagai tersangka. Wahyu telah divonis 7 tahun penjara. Agustiani dihukum 4 tahun penjara dan Saiful dihukum 1 tahun 8 bulan penjara. Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan, KPK menyebutkan Hasto diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus dugaan suap dan tersangka Harun Masiku yang telah diusut KPK sejak 2020. Harun Masiku sendiri sudah menjadi buronan KPK sejak 2020. Hasto sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dari Harun Masiku pada Juni 2024. Hasto juga pernah diperiksa KPK pada 2020. Harun Masiku sendiri masih menjadi buronan KPK. Sejauh ini, KPK telah menerbitkan ulang informasi daftar pencarian orang atau DPO terhadap Harun Masiku. KPK menampilkan 4 foto Harun Masiku dengan sisi yang berbeda-beda. Ada foto yang memperlihatkan wajah Harun Masiku dari sisi sebelah kiri, ada juga dari sisi sebelah kanan. Kemudian foto wajah Harun Masiku menghadap ke depan kamera juga terlihat jelas. Nik dan nomor paspor Harun Masiku juga ditampilkan. Adapun ciri-ciri Harun Masiku adalah memiliki tinggi badan 172 cm, rambut hitam, warna kulit sawo matang. Harun Masiku juga memiliki ciri-ciri khusus, yakni berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja Bugis. NTV melaporkan.